balik setiap keripik Krikris Wow yang renyah dan gurih, ada cerita ketekunan, kreativitas, dan keinginan untuk mempersembahkan cita rasa Palangkaraya yang otentik. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan seorang pelaku usaha yang membawa keripik singkong tipis buatan tangan ke tingkat yang lebih tinggi. Saya di sini berusaha membuat keripik singkong dan pisang ya, yang lebih dikenal itu dengan Krikris Wow, di mana saya mempunyai usaha ini berbeda dengan yang lain. Kenapa saya berbeda dengan yang lain? Saya membuat sesuatu yang memiliki tekstur yang berbeda. Itu keripik saya itu lebih tipis, dan saya yakin di Palangkaraya baru keripik singkong saya yang tipis seperti ini. Jadi bisa Bapak Ibu mau coba, boleh langsung cek di IG saya juga, Krikris Wow, Facebooknya juga Krikris Wow, dan langsung ke WA saya juga bisa. Saya terinovasi dari, pertama itu dari keluarga saya, dari anak-anak saya dan suami saya yang memang hobinya nyemil. Dulu saya waktu SMA, dari sejak SMA saya memang bergelut di bisnis kecil-kecilan ya, seperti saya mulai dari jual ke teman-teman, ke kantin-kantin, saya buat keripik singkong. Tapi pada saat saya SMA, saya masih membuat keripik singkong itu dengan agak tebal dan agak sakit di gigi masih ya. Dan semakin kesini setelah saya berumah tangga, anak-anak saya dan suami saya hobi nyemil, saya coba berinovasi membuat sesuatu yang berbeda, yang membuat anak dan suami saya lebih tertarik. Dan setelah itu ketika saya mendapatkan sesuatu yang menarik untuk anak dan suami saya, mereka memberi inisiatif buat saya bahwa ini bisa untuk menjadi modal usaha saya. Pertamanya saya tidak percaya diri, suatu hari kakak saya, seorang kepala sekolah, mencoba membawa ke perkumpulan kepala sekolah se-Palangkaraya, dan di situ dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan. Beliau mengatakan bahwa keripik singkong yang kakak saya bawa itu enak gitu. Jadi akhirnya dari situ saya mulai percaya diri untuk mencoba menjadikan keripik saya ini adalah usaha saya. Dan saya berusaha masuk ke bidang UMKM. Saat itu juga saya diajak oleh pelanggan baru saya, yang dimana itu juga dari dinas kota. Mereka bilang untuk produk saya ini bisa dikembangkan melalui, pertama itu yang harus kita kembangkan itu adalah perizinan. Waktu itu saya dibantu untuk pembuatan NIB, dan saya ikut pelatihan dan banyak juga orang-orang yang merasakan, dan akhirnya saya dibantu dari proses perizinan yang lainnya seperti halal, PIRT, itu semuanya dari pelanggan-pelanggan saya. Dan sampai saat ini saya bersyukur bahwa saya hanya dari door to door, bahkan saya hanya melalui IG, melalui WA, dan melalui Facebook. Saya punya beberapa pelanggan tetap, dan sudah 3 tahun ini berjalan. Bersyukurnya bahwa saya dapat diterima di masyarakat, dan saya juga dikasih motivasi untuk mencoba berbagai macam rasa, dan saat ini saya masih bisa mencoba untuk pembuatan yang original, asin, jagung bakar, balado, barbecue. Yang spesial dari Krikris Wow itu adalah karamel pedas manis, karamel daun jeruk. Itu yang spesial dari saya, yang memang bumbu itu yang memang saya buat sendiri. Saya pertama kali mencoba bumbu spesial itu ketika saya ditantang ikut kurasi di BI waktu itu. Saya ditantang untuk membuat varian rasa yang lain, karena kalau kita UMKM itu kita bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, itu akan mudah sangat dikenal oleh masyarakat. Pertama yang saya kenalkan adalah keistimewaan dari produk saya itu tipis, kedua saya punya cita rasa, dan ketiga saya melayani dengan kasih. Kalau dari pelanggan-pelanggan saya pernah komentar itu kadang-kadang itu terlalu asin, jadi saya harus lebih
memperbaiki lagi proses saya pembumbuan. Kadang juga ada yang bilang terlalu pedas, kadang ada yang mau pedas. Jadi kalau saya sebagai owner lebih mengikuti keinginan pelanggan. Seperti yang karamel, saya penyesuaian ya. Ada yang minta Mbak jangan terlalu pedas, jangan, ada juga yang minta Mbak saya mau yang levelnya pedas banget gitu. Jadi saya lebih ngikutin pesanan pelanggan dan saya buat itu selalu sesuai dengan pesanan ya. Kri-Kris Wow lahir dari semangat mengangkat potensi lokal dengan pendekatan yang inovatif. Dari rasa asin klasik hingga varian pedas. Setiap produk dirancang untuk menghadirkan pengalaman unik yang membuat pelanggan ingin kembali lagi. Kalau untuk bahan baku saya, biasa saya bisa ambil langsung dari petani itu di daerah Tengkiling, bisa saya ambil dari Harawung, dari Sidomulyo, itu saya langsung datang ke petani-petani. Dan kalau misalnya saya ambil dari Palangkaraya, saya sudah punya langganan, itu yang dari Besarang. Yang pastinya kalau untuk Kri-Kris Wow, saya selalu cari kualitas singkong itu yang kristal, karena dia akan menciptakan beda rasa ya. Kalau yang singkong kristal itu kita tahu dia sangat empuk, gurih, dan di samping itu juga usianya kita perhatikan. Kalau usianya terlalu muda, dia tidak bisa terlalu mekar. Jadi untuk Kri-Kris Wow saya ambil biasanya usia dari 8 bulan, 10 bulan sampai dengan 12 bulan itu paling tua gitu. Kalau di bawah 8 bulan itu terlalu muda, dia nggak terlalu punya patih gitu. Jadi nggak terlalu gurih hasilnya. Jadi untuk singkongnya juga kita harus perhatikan usianya. Yang paling bagus kalau mau buat keripik singkong itu yang 10 bulan saya sarankan. Dia sangat pas gitu. Untuk teksturnya dia bisa lembut, gurih juga, saat digoreng dia juga nggak gimana, nggak melingking kalau bahasa Jawanya. Saya bingung sendiri, nggak kemelingkingan kalau bahasa Jawanya ya, jadi dia akan mekar kayak gitu. Dan kalau misalnya kita jadi UMKM, kita bisa ambil di lapangan, itu kita juga membantu UMKM yang lain, sama seperti kita membantu petani-petani. Yang saya bisa tawarkan dari produk Kri-Kris Wow ini adalah saya selalu membuat produk yang fresh, saya buat setiap hari ya. Terutama juga saya utamakan pelanggan-pelanggan saya yang sudah pesan duluan. Biasanya via WA saya hubungi jika ingin pesan banyak, itu bisa 1-2 hari sebelumnya. Jadi saya tidak pernah menumpuk pesanan, dan saya juga tidak menggunakan BTP, itu ya bahan tambah pangan, karena saya memang buat yang fresh dan tanpa pengawet gitu ya. Jadi untuk produksi saya selalu baru dan dijamin kebersihannya, karena basic saya juga dari orang kesehatan. Saya juga menjaga karena anak-anak saya juga, keluarga saya juga konsumsi apa yang saya buat. Yang bisa saya tawarkan, kenapa saya percaya diri, dimana saya juga di sini menawarkan produk saya yang berbeda, itu bisa dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan usia, baik anak kecil, orang dewasa, remaja, maupun orang tua. Saya pernah punya pelanggan itu usianya sudah 80 tahun. Itu udah nenek-nenek ya. Kata beliau, seumur-umur, seusia dia sudah tua, baru kali ini beliau bisa makan keripik singkong karena teksturnya yang tipis. Nah, di situ juga membuat kepercayaan diri saya semakin meningkat, dan saya berusaha membuat pelanggan-pelanggan saya itu senang. Dan saya juga ditantang kemarin oleh beberapa pelanggan saya, kalau bisa saya buat varian rasa lagi gitu kan. Tapi untuk menciptakan suatu rasa yang baru, saya perlu motivasi juga, perlu waktu, perlu memikirkan
segala sesuatunya, tapi saya berusaha akan menyenangkan pelanggan-pelanggan saya. Waktu itu anak saya sempat sakit dan sempat kena step, oleh dokter juga dilarang terlalu banyak konsumsi makanan yang ciki-ciki. Akhirnya saya sebagai seorang ibu tergerak gitu ya, bagaimana caranya saya membuat cemilan yang memang sehat di rumah sendiri, terus anak saya bebas konsumsi. Terus saya berpikir gitu, kalau dulunya saya memang usahanya dari zaman kecil, saya suka bikin keripik-keripik itu memang agak sakit di mulut, masih agak tajam gitu. Saya berinovasi, bagaimana sih caranya saya bisa dapatin tekstur yang berbeda gitu, bagaimana caranya saya membuat ini keripik singkong yang sama-sama bahannya keripik singkong, tapi bisa mempunyai ciri khas tersendiri. Itu saya akhirnya mencoba, nggak cuman 1-2 bulan saya coba gitu kan. Akhirnya setelah saya mendapatkan inovasi itu, saya coba dan coba, saya dapatkan yang memang itu ciri khas saya gitu kan. Bahkan anak-anak saya senang, keluarga saya senang, lingkungan saya senang. Akhirnya ketika saya diterima di masyarakat, saya mulai percaya diri untuk membangun usaha ini lebih besar lagi. Halo warga Kalimantan Tengah, ingin mendapatkan informasi terkini dan hiburan yang penuh nuansa lokal? Ayo, jangan lewatkan tayangan istimewa di TVRI Kalimantan Tengah. Dari berita terkini, acara budaya, wisata, hingga hiburan khas bumi Tambun Bungai, semuanya ada di sini. Siaran TVRI Kalimantan Tengah dapat disaksikan melalui cara menyaksikan TVRI Kalteng melalui aplikasi TVRI Klik. Jalankan aplikasi Google Play bagi pengguna Android atau aplikasi App Store untuk pengguna iOS. Ketik TVRI Klik di kolom pencarian, kemudian install aplikasi tersebut. Untuk memilih saluran TVRI Kalimantan Tengah, pilih menu channel, kemudian pilih Kalimantan Tengah. Dengan aplikasi TVRI Klik, pemirsa sudah bisa menonton TVRI Kalimantan Tengah lewat smartphone, di mana saja dan kapan saja. Dari motivasi saya itu tadi, dari anak-anak saya yang suka nyemil, dari produk tetangga saya coba kembangkan dan akhirnya sekarang saya buat sendiri dengan brand saya yang Krikris Wow. Krikris Wow itu mengandung arti ya, keripik crispy Kristiandari, yang cuma dibuat oleh tangan Inggi Kristiandari. Dan sekarang saya sudah punya anak buah, ada 2. Terlebih juga suami saya juga yang membantu saya, yang memang standby kalau pagi beliau di kantor, kalau sore beliau ikut saya, karena memang jadi UMKM ini menyenangkan gitu ya. Kenapa menyenangkan? Satu sisi kita dapat cuan, dan di sisi lain kita juga punya banyak relasi akhirnya kan, dari door to door, dari satu ke satu, dari mulut ke mulut. Akhirnya kita malah senang, kita bisa membuat orang juga senang, bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, itu saya juga senang gitu ya. Inilah yang membuat Krikris Wow menonjol di pasar yang ramai. Menggabungkan keahlian tradisional dengan inovasi modern menjadi kekuatan dalam menghadirkan produk yang tetap relevan di tengah tren saat ini.
dapat pesanan besar, tapi waktu dan tenaga yang saya miliki itu terbatas. Keinginan saya ke depan, saya bisa dapat alat yang sesuai dengan yang saya mau produksi. Saya rencana itu kalau memang nanti saya punya modal yang cukup besar, atau saya punya teman kerja sama gitu, saya pengen buat alat yang semi pabrik gitu, yang nggak harus pakai tangan gitu. Karena selama ini kan saya masih pakai yang tangan. Saya beli itu di pasaran, cuman saya rakit lagi dengan kebutuhan saya gitu. Jadi saya kemarin dikasih saran juga sama dinas-dinas, kalau mau itu saya bisa kerjasama dengan Banjarbaru ataupun yang ada di Surabaya. Tapi saya masih masih terbatas gitu. Pertama saya terbatas waktu, juga terbatas dana. Tapi ke depan juga saya juga ada tantangan gitu untuk kemarin saya ditantang untuk masukkan ke supermarket ataupun ke tempat-tempat yang lebih banyak gitu ya. Karena menurut pasaran luar produk saya ini cukup diterima baik di masyarakat. Namun saya harus memperbaiki kemasan. Untuk kemasan saya masih berinovasi ya, masih dalam proses perbaikan. Dan saya juga membuat usaha saya ini, Krik-Kris Wow ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Saya juga nggak semuanya saya jual dengan harga standing. Saya juga jual dengan harga kiloan, supaya juga semua masyarakat itu bisa merasakan produk saya. Saya dari kemasan kecil maupun besar. Jadi nggak harus beli yang besar gitu. Jadi bisa juga yang kecil-kecil. Jadi maupun orang kalangan bawah maupun kalangan atas, sesuai dengan permintaan itu ya yang saya buat. Kadang juga ada yang meminta kiloan untuk acara-acara, juga saya sediakan itu yang pakai toples. Saya pinjamkan toples, itu juga boleh. Saya terima semua orderan. Kadang saya nggak selalu ready seperti ini. Saya selalu buat misalnya saya kebutuhan asinnya 2 kilo, kebutuhan karamelnya 1 kilo, kebutuhan jagung bakarnya 1 kilo. Itulah yang saya sediakan gitu ya. Jadi saya selalu buat yang fresh. Kemarin juga ada yang kasih saran buat saya, Mbak Kris, gimana kalau misalnya Mbak buat yang agak tebal sedikit, tapi ciri khasnya seperti punya Mbak Kris, yang crispy gitu kan. Saya bilang mungkin akan jadi motivasi saya ke depan, tapi saya tidak akan merubah ciri khas saya. Ciri khas saya memang tipis, namun jika saya ditantang untuk membuat yang lebih tebal, kemungkinan saya bisa, tapi di luar dari orderan. Karena maksud saya punya ciri khas, Krik-Kris Wow ini adalah ketipisannya dengan kegurihannya. Jika saya merubah tekstur saya, maka itu bukan ciri khas saya, tapi saya berusaha akan buat yang penting pelanggan-pelanggan saya itu senang. Itu sih yang tantangan terbesar saya itu, bagaimana saya bisa membuat setiap pelanggan saya itu senang dengan motivasi-motivasi yang mereka mau gitu, dengan rasa-rasa yang mereka mau gitu. Cuman saya selalu menjaga kualitas mutu saya juga. Kalau memang ini loh produk saya gitu, ini loh memang Krik-Kris Wow tuh memang seperti ini, ciri khasnya seperti ini gitu. Kalau mau yang tebal saya bisa, tapi bukan ciri khas saya gitu. Jadi saya tidak menjamin sepenuhnya seperti yang pelanggan-pelanggan juga mau kayak gitu. Ini salah satu dari produk-produk unggulan yang saya punya, yang banyak digemari oleh masyarakat dan pelanggan-pelanggan saya. Yang pertama itu asin, dan yang lebih banyak diminati adalah pedas manis daun jeruk ya. Di sini juga terlebih tuh orang-orang dewasa biasanya sukanya yang karamel gitu. Kenapa dia jadi sesuatu yang spesial? Karena banyak cintanya. Dimana kita pemasaran itu melihat pasaran juga, mana yang lebih banyak diminati, disitulah yang kita perluas, yang perbanyak. Kalau kita tidak melihat pasaran, juga akan membuat penghasilan dan pemasukan kita juga berkurang, dan bahkan membuat produksi kita juga sia-sia. Jadi kita melihat pasaran juga, di mana misalnya di kalangan orang tua lebih disukai yang karamel. Jadi ketika kita berada di kalangan orang-orang tua, orang dewasa, kita lebih banyak
menjual atau memproduksi yang karamel. Kalau yang di segi anak-anak itu seperti asin, jagung bakar, dan rasa-rasa. Jadi kalau kita pemasaran itu melihat segi pasar ya. Jadi kalau dan segi lingkungan, itu sih kalau saya. Kri-Kris Wow bukan sekedar bisnis keripik, tapi sebuah perjalanan untuk membawa cita rasa khas Palangkaraya ke dunia yang lebih luas. Dengan ketekunan dan kecintaan pada produk lokal, Kri-Kris Wow berhasil membuktikan bahwa usaha kecil pun bisa menghasilkan karya besar. Mari dukung produk lokal dan rasakan kenikmatan dari setiap gigitan keripik tipis ini. Ceritanya